Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Ya, kita dalam program Anak Muda Berteologi. Ya, kenapa? Karena kita sudah begitu banyak lihat di zaman now, anak-anak muda sudah mulai terjun langsung. Ya, baik dia SMA, baik dia masih kuliah. Ya, mereka sudah berani berterjun langsung untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik itu di sosial media, baik itu di Facebook, baik itu di YouTube, baik itu di TikTok, baik itu di Instagram. Mereka langsung terjun menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi ada hal yang harus diingat bagi kita semua sebagai anak-anak muda, ya. Sebuah kesalahan ketika kita hanya ambil ayat, comot ayat, ya, terus menjelaskan semaunya kita. Nah, kenapa ini sangat penting? Nah, ya, karena itu bisa meleset di luar kebenaran firman Tuhan pada akhirnya. Nah, maka sekarang kita mau lihat bagaimana kita bisa selaras, ya, menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Perhatikan yang pertama secara sederhana, perbandingan terjemahan itu penting. Ya, jadi ya bahasa Indonesia, ya, Anda bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris, ya, bagi anak-anak muda. Nah, itu yang pertama, yang paling penting itulah. Ya, yang kedua, ya, sekarang banyak aplikasi bahasa Yunani, bahasa Ibrani atau teks Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, bisa aja langsung lihat kepada teks aslinya, sehingga kalimat yang tersirat dalam bahasa Indonesia itu terungkap di dalam terjemahan bahasa Inggris atau terungkap dalam teks asli Alkitab. Ya, nah, contohnya gini, ya, kita buka dalam Matius pasal yang kelima ayat ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, bagi teman-teman, anak-anak muda, kalau khotbahkan tentang ini, ya, kata miskin ini jangan dijelaskan bicara tentang miskin dalam finansial, miskin dalam kekayaan, miskin dalam hal yang tidak memiliki harta benda. Ya, jangan jelaskan seperti ini. Walaupun secara bahasa Indonesia dikatakan miskin. Ya, nah, maka kita butuh namanya terjemahan bahasa Inggris, ya. Nah, dalam bahasa Inggris atau dalam teks Yunani yang menggunakan kata hoi, tokoi, topiomati, atau dalam King James versi menggunakan kata the poor in spirit, miskin dalam roh, ya. Jadi Matius 5 ayat 3 bukan bicara tentang miskin dalam finansial, tetapi miskin di dalam roh. Inilah yang ditarik keluar, yang kita renungkan kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan miskin di dalam roh? Inilah yang kita bagikan, ini ya yang kita jelaskan pada setiap orang-orang yang kita ingin kita jelaskan. Ya, jadi anak-anak muda hati-hati, ya. Ketika menyampaikan, termasuk menyampaikan Matius pasal 5 di ayat 3, jangan menganggap bahwa miskin ini adalah miskin dalam finansial, ya. Nah, nanti ada paralelnya dalam kitab Lukas. Nah, boleh nanti kembali, ya, kitab Lukas, kata miskin ini menunjuk apa, Matius ini menunjuk apa. Nah, Matius 5 di ayat 3 itu menunjuk bahwa miskin di dalam roh. Nah, ketika kita dapat kata kunci ini, maka yang dimaksud dengan miskin di dalam roh, yaitu kesadaran kita bahwa kita butuh Tuhan yang akan memuaskan hasrat roh kita, bahwa Tuhan akan memuaskan kita untuk meningkatkan iman dalam roh kita. Ya, jadi kita miskin dalam roh. Ya, maka berbahagialah orang yang miskin dalam roh, dia sadar hidupnya butuh Tuhan, ya, menjadi sumber kekayaan rohaninya, maka merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, ya. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, nah ini ya yang kita akan ulik, ya. Jadi ya, salah satu bagaimana anak-anak muda ingin berkhotbah, ya, perhatikan terjemahan bahasa Inggris, ya, karena ya nanti kita begitu banyak, ya, kita pelajari, ya. Tapi salah satunya itulah, ya. Kadang kan kalau di cool, ya, atau di komunitas self, ya, kita anak-anak muda, ya, diajarkan bagaimana membagikan firman Tuhan. Setidaknya ketika kita melihat terjemahan bahasa Inggris, ya, ada hal makna yang terungkap, ya. Nah, itu, ya. Nah, jadi, ya, kita akan melihat bahwa Matius 5 ayat 3 tidak berbicara tentang miskin dalam finansial. Haleluya, haleluya, amin.
Ya, jadi inilah yang kita harus renungkan. Jadi, maka seseorang yang sadar bahwa ia miskin dalam roh, bahwa ia sadar bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekayaan dalam dirinya, ya, menjadi sumber pertumbuhan dalam rohnya. Amin. Ya, jadi mereka yang butuh Tuhan, mereka akan mencari Tuhan, dan mereka yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Maka janji Tuhan ya dan amin, mereka yang mempunyai kerajaan surga, kerajaan Allah. Haleluya. Ya, jadi ini pesan ya bagi anak-anak muda yang terjun untuk berkhotbah ya di media sosial dan lain-lain. Perhatikan terjemahan bahasa Inggris dan perhatikan juga dalam teks asli yang bisa dilihat di banyak aplikasi yang sudah tersedia. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Tuhan berkati. Maju terus anak muda.